Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau masak sesuatu yang simple dan cocok banget kalau misalnya kita lagi mau ngumpul-ngumpul banyak orang. Kenapa? Karena ini tuh praktis banget, kita bisa masakin 10, 20, 30 orang dalam satu panci. Ya, jadi ini aku akan bikin ketupat sayur bakso. Jadi hidangan ketupat sayur bakso ini tuh lengkap banget, mulai dari karbohidrat, protein, sayuran, sampai tahu, telur, komplit. Jadi kita dengan mempersiapkan ini aja tuh, itu udah menjadi satu hidangan yang proper atau yang cocok untuk kita hidangkan. Yang pertama, di sini aku mau bahan utamanya bakso tentunya. Di sini aku udah pakai bakso sumber selera. Jadi ini tuh baksonya tipe yang emang dagingnya tuh daging banget, enak banget. Jadi dengan kita pakai ini aja, kita udah nggak usah pakai tambahan daging, tuh udah mantep banget. Lalu ini untuk bumbu halusnya, di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, serai, jahe, kunyit, lengkuas, dan juga cabai merah. Dan untuk isiannya, di sini yang nggak akan kita blender, pertama ini sayur-sayurnya aku pakai labu siam, wortel, dan juga cabai hijau. Lalu aku pakai juga tahu, telur, daun salam, serta cabai rawit. Nah, kalau misalnya kalian mau sajikan dengan sayuran lain itu bisa banget. Kalau misalnya kalian mau pakai pepaya muda, nangka muda, buncis, kol, pokoknya kalian bisa masukkan apa aja yang kalian suka. Tahunya ini juga, ini tuh aku pakai tahu biasa yang digoreng kering, dipotong-potong. Cuma kalau kalian mau pakai tahu pong itu juga boleh. Lalu tentunya di sini ada santan. Dan ini ketupatnya, ini aku bikin sendiri. Ini praktis banget. Jadi caranya kalian tinggal siapkan rice cooker. Kalian masak 1 gelas beras dengan 3 gelas air. Jadi perbandingan 1:3. Kalian cuci, udah cuci bersih. Ini airnya bener-bener kalian tiriskan ya. Karena kalau masih banyak airnya nanti kan terlalu banyak gitu. Setelah itu masak aja kayak biasa pakai rice cooker. Setelah matang kalian pastikan sampai benar-benar matang dan airnya meresap. Ini kita aduk-aduk. Kalau enggak, aku sih lebih suka pakai hand blender. Kita blender aja kayak gini. Itu supaya ketupatnya tuh merekat. Jadi ada bagian-bagian yang kita hancurkan. Cuma kalau kalian mau pakai sendok aja dilumatkan itu juga bisa. Lalu kita cetak di wadah plastik seperti ini. Kalau mau pakai daun pisang juga bisa. Dan kita diamkan selama 3-4 jam. Nah, jadilah ini ketupat homemade yang sangat praktis ya. Sebenarnya ini aku nggak bisa ngomong ketupat juga sih, ini pengganti ketupat. Jadi bisa dibilang lontong, ketupat, pokoknya rice cake gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai masak. Ini serainya aku pakai 2 karena kecil, kalau besar 1 aja. Kalau serainya mau digeprek aja itu juga boleh, cuman menurutku dengan kayak gini itu tuh lebih wangi. Dan karena udah kita iris-iris itu nanti dia teksturnya juga nggak akan terlalu kasar, itu enak. Lengkuas juga aku suka ikut di blender. Ini kita iris juga bahan lain dan gabung aja. Kita tambahkan minyak. Dan kita akan blender haluskan. Udah halus ini kita akan tumis. Sekarang kita boleh potong-potong sayurannya sesuai selera aja. Ini aku potong panjang-panjang supaya nanti cantik dilihatnya. Wortelnya juga sama, ini supaya penampilannya selaras gitu, seragam, jadi cantik. Ini kita tipis-tipis dulu. Nah ini setelah kering, ini kita masukin airnya. Udah potong-potong gini, ini udah mendidih, ini kita masukin semua bahan. Cabe. Ini kenapa aku pakai rawit, supaya itu sesuai selera, nanti yang mau pedes aku nggak usah bikinin lagi sambal. Tinggal rawitnya aja di pelites-pelites gitu. Dan udah enak. Tuh, ini lengkap banget.
Nah, ini untuk baksonya, ini tuh aku mau kayak belah 4 gitu, supaya nanti dia waktu ngembang tuh cantik. Tapi kalau kalian mau utuh gitu aja tuh nggak apa-apa. Bisa dilihat ya, ini si baksonya ini tuh kenyalnya tuh kenyal yang full daging, bukan yang tipe banyak tepungnya. Dengan makan 5 butir bakso sumber selera ini tuh bisa memenuhi kebutuhan protein kita dalam sehari sebanyak 23%. Nah, jadi kebayangkan ini tuh bener-bener full daging banget. Nah, ini mungkin buat kalian yang nanya, belinya di mana sih bakso sumber selera? Itu tuh di mana-mana basically ada, di supermarket ada, di pasar tradisional ada, di hypermarket juga ada. Jadi kalian bisa beli di mana aja, atau kalian kalau mau info lebih lengkap kalian bisa kunjungin aja Instagram, website dan lain-lain. Oke, sekarang ini kita akan kasih bumbu, garam, gula, lada. Dan yang terakhir kalau kalian pakai penyedap, kaldu, micin itu juga boleh. Ini kita masukin baksonya sekarang. Dan juga telurnya. Tuh, lihat kan? Lengkap banget kan? Mulai dari sayur, tahu, terus telur. Dan ini nih penting banget nih, ini bakso sumber seleranya ini tuh dia tuh dibuat dari daging pilihan asli. Jadi daging sapi asli pilihan. Dan kita gak usah tambahin daging lagi aja, ini udah bisa menggantikan daging. Dimana kalau nyimpen bakso ini kan lebih praktis juga, kita masak juga praktis, gak berantakan bececeran. Nah, sekarang ini kita mau cicipin. Pertama kuahnya dulu ya, sebelum kita kasih santan. Nah, jadi ini tuh wangi banget kan, kita tadi pakai bumbu halusnya tuh lengkap banget ya, lengkuas dan lain-lain. Terus yang bikin jadi ciri khas tuh ini, wangi dari si cabai hijaunya ini. Sekarang ini aku mau cobain baksonya. Nah, tuh ya, ini tuh kenyal banget. Kita coba. Dagingnya berasa, kenyal, gurih. Tapi yang nggak heran sih, karena bakso sumber selera ini tuh udah ditemukan dari tahun 89. Dimana dulunya tuh kayak industri rumahan. Mungkin kalian lebih tahu disebutnya tuh bakso SB. Jadi ini udah terpercaya, udah lama, pantas saja sampai sekarang bertahan karena emang kualitasnya dan juga rasanya tuh enak. Nah, selain bakso ini, mereka juga ada produk sosis. Sama sosisnya pun itu terbuat dari daging asli pilihan. Kalian bisa cek aja di Instagram di bawah ini. Nah, kalau udah semuanya matang, rasanya udah oke, ini kita bisa masukin santannya sekarang. Kalau kalian mau pakai krim, susu, kalau lagi nggak ada santan itu juga bisa. Pokoknya yang bikin si kuahnya ini makin rich lagi, dia makin creamy lagi, makin mantap. Nah, udah jadi, ini praktis banget. Lihat tuh, tadi sedikit, ini jadi satu panci penuh, mungkin bisa buat 6-8 orang juga udah kenyang. Yuk, langsung sekarang kita akan plating sama ketupatnya. Nih, sekarang kita cobain. Tuh, ini si homemade ketupatnya ini. Pakai sayur sama kuah. Terus ini juga ini tahunya. Tahunya tuh tipe yang jadi berongga karena kita udah goreng kering dulu. Nah, ini kalau baksonya sih udah nggak usah ditanya. Udah pasti enak. Oke, thank you for watching and see you in the next video.